Baca nggak di medsos? Apa tuh? Orang yang mengkritik soal LPDP alumninya yang nggak pulang, tapi tidak mengkritik soal korupsi di Indonesia. Naif betul katanya gitu. Wah, menarik nih jadi bahan masakan masak kita ya hari Oke, ini. yuk Oke. kita masak. Tapi kalau bahas-bahas LPDP gue emang tertarik juga sih karena gue lagi cari-cari nih buat S2. Beasiswa. Ya iyalah. Kalau bayar sendiri mah aduh, enggak dulu. Ya, LPDP tuh nyediain tuh beasiswa terutama S2. Iya. S3-nya ada tapi nggak begitu besar, tapi Iya. lebih banyak S2. Dan besar juga kan, banyak pilihan gitu loh kalau pakai LPDP. Iya, Buat tapi kan S2. nyari kampus kan, nyari Iya, kampus dulu, betul. kemudian baru ngajuin beasiswa LPDP. Betul. LPDP ya enak beasiswanya, gitu. Karena lo boleh nggak pulang. Kalau gitu sih, Bukan gitu maksud lu ngebuka dari masalah nih. Gimana? Bukan gitu kan, ada kemarin berita, ada kalau nggak salah tuh Ya rame disebut, banget deh. ada sekitar 100-an ya, 150-an orang udah di ban LPDP terus nggak pulang gitu. Kan rame tuh jadi ini yang di media sosial segala macam tuh. Kalau menurut lu gimana tuh soal itu? Ya kalau menurut gue ya, beasiswa LPDP itu baik, tapi kalau orang sampai nggak pulang itu sebenarnya dia melanggar. Melanggar tuh apa? Kan ada di buku manualnya di LPDP tuh. Gue pernah baca gini. Jadi setelah dia lulus, misalkan N+1, jadi dikasih waktu tuh 1 tahun misalnya gitu ya. Dia udah lulus, kemudian atau beberapa bulan, dia harus berkontribusi ke Indonesia di Indonesia selama 2 kali masa beasiswanya. Kalau dia sekolahnya 2 tahun, berarti dia harus mengabdi di Indonesia 4 tahun. Bukannya mengabdi, bahasanya berkontribusi. Ya. Kan nggak harus ASN gitu ya. Nah, nggak harus ASN, dia juga bisa kerja di mana-mana gitu segala macam. Nah, Ya bisa di berbagai sektor lah ya. berbagai sektor. Nah, itu sebenarnya udah bagus. Jadi artinya kan kalau ada sedikit yang melakukan penyimpangan, ya ini nggak, yang menyimpang inilah yang nggak benar. Tapi bukan LPDP-nya. Orangnya yang menyimpang itu. Gitu. Jangan diperlebar bahwa LPDP-nya yang nggak benar gitu. Iya. Ya, Tapi itu yang sekali lagi mau direview ya sama wakil menteri. iya, Stella ya lagi mau review. Siapa namanya tuh wakil menteri itu Stella apa? Stella Christie. Aduh, Stella Christie. Iya. Ya dia lagi mau mereview gitu. Ya bagus sih menurut gua. Emang harus direview. Lu setuju tuh dengan keputusan dia buat nge-review LPDP ini? Iya, kalau memang dia bisa, kalau gua bisa kasih masukan ke dia tuh ya, menurut gua tuh gini. LPDP itu kan lebih banyak fokus ke inian nih, ke S2 S3. Iya. S2 S3, kemudian dia juga ke riset, kemudian kasih dana abadi ke perguruan tinggi. Itu duit LPDP tuh. Memang sebagian besar untuk beasiswa. Kalau menurut gua, bagus juga kalau dia fokus ke S1 nih. Nah, S1 tuh sepakat gue ya itu kalau penting lah. Perlu diperhatikan LPDP, kalau perlu porsinya lebih besar dibandingkan yang S2 S3. Lo masuk S2 nih, kalau mau tadi bilang mau sekolah S2, tapi kan udah bisa nyari duit. Iya. Ya artinya lu udah bisa membiayai diri sendiri lah segala macam. Kalaupun mau ada tambahannya dikit lah. Tapi kalau orang yang S1, coba lihat ada orang yang nggak bisa sekolah karena biayanya terlalu mahal. Oh, iya, ini yang kaitannya juga dengan kemarin ribut-ribut demo UKT ya? Iya, kan, uang pangkal kan? Iya, biaya uang pangkal kan mahal banget ya? Mahal. Nah itu ada yang udah lulus, kemudian dia nggak mampu bayar UKT-nya, akhirnya apa? Putus kuliah. Putus kuliah. Nah ini kayak gini ini nggak boleh terjadi. Sementara ada beasiswa yang mewah, dalam tanda kutip ya, itu LPDP. Gitu. Sampai pemerintah diam aja tuh, banyak orang yang nggak pulang. Coba ini sebaiknya kalau mau direview, prioritaskan S1. Itu menjadi basic fundamental kita itu. Rasio orang ya pendidikan kita yang lulus S1 umur 25 tahun ke atas ya, itu kita itu ada di urutan 3 terbawah di ASEAN. Bahkan kita kalah sama Timor Leste. Artinya apa? Lebih banyak, kalau kita bilang 10 ya, 10 dari 10 orang yang umur 25 tahun ke atas itu, Timor Leste itu misalnya 7 adalah sarjana S1, kita mungkin cuma 4. Jauh banget ya. Jauh, makanya S1 itu menjadi penting gitu. Jangan sampai dianggap Indonesia itu kalah bersaing tenaga kerjanya karena enggak istilahnya mereka itu skill labor ya, tenaga kerja terdidik lah itu. Iya. Gitu ya.
lebih baik kalau mau direview prioritaskan S1. Itu kalau gue ya. S2 boleh tetap jalan, tapi porsinya kecilin dong. Oke. Ya peluang gue ntar makin kecil dong. Loh, ya lo harus rela lah. Iya. Paling nggak buat adek lo. Paham nggak? Oh iya betul. Iya. Ya tapi balik lagi nih soal lo tadi kan mention soal bilang soal masalahnya LPDP nih yang rame-rame nih kemarin karena banyak nggak tahu nih, koreksi kalau gue salah ya, tapi katanya banyak yang nggak pulang. Iya. Persisnya 150-an, 153 lah kira-kira gitu. Dari total? Ya dari ribuan. Ya kecil. Oh kecil sebenarnya. Yang nggak pulang kan? Iya, yang nggak pulang. Nggak pulang kecil. Oke. Yang nggak pulang ini ada sanksinya nggak sih? Nah itu, kalau sanksi kalau kita lihat di buku manual, gue coba tuh periksa-periksa tuh buku manual, peraturannya apa segala macam itu nggak ada sanksi. Nah cuman kalau nggak salah itu Direktur Utama LPDP itu udah pernah bilang kemungkinan itu diberikan sanksinya itu 2. Menurut gue sanksi kecil ini. 1, dia mengembalikan semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh negara untuk dia sekolah. 2, dia tidak boleh lagi mengakses, ditutup aksesnya untuk semua fasilitas yang disediakan oleh LPDP. Kecil lah. Oke. Tapi sanksi sosialnya udah terjadi sekarang. Iya betul, sanksi di media sosial. Persis. Macam-macam itu loh, segala macam itu. Ya gimana ya? Sekarang dunia semakin terbuka. Iya, tapi kalau POV gue ya, kalau misalnya gue S2 terus dibiayai LPDP bisa S2 di luar negeri lah misalnya gitu ya. Ya gue pikir sih emang gue punya tanggung jawab moral sih buat balik ya. Atau ya berkontribusi. Nah kemarin tuh gue baca di mana gue lupa, di LinkedIn apa ya, karena kan gue selalu ini LinkedIn. Itu tuh ada yang komen nih kayak gini, sebenarnya sih bukan soal pulang atau nggak pulangnya, tapi soal kontribusinya. Jadi mau dia di luar negeri juga kalau dia berkontribusi terhadap Indonesia juga nggak apa-apa. Nah menurut lo gimana? Gue agak-agak mix feeling tuh soal itu tuh. Soal kontribusi? Iya. Ya kontribusi ini kan ukurannya nggak jelas. Maksudnya kontribusi itu adalah lo berkarya di Indonesia. Tapi kalau gue lulusan LPDP, kalau gue berkaryanya di Kedutaan Indonesia, boleh dong. Kan institusi Indonesia. Atau gue berkaryanya di misalnya Abra Kadabra Indonesia Incorporation. Ya misalnya gitu. Perusahaan Indonesia yang beroperasi di sana. Boleh dong. Walaupun sumbangan gue tuh misalkan minimal itu adalah remitansi. Remitansi itu uang yang gue kirim ke sana, ke Indonesia gitu kan, dicatat oleh Bank Indonesia tuh uang terbang itu. Nah itu minimal itu, tapi paling tidak gue ikut membesarkan perusahaan Indonesia di sana, atau gue membantu kedutaan gitu ya, atau perwakilan Indonesia lah yang ada di luar negeri. Nah kalau yang kayak gitu mungkin masih bisa dimaklumi sih kalau kata gue. Tapi kalau memang yang dia nggak bisa dimaklumi itu, dia udah dapat beasiswa dari LPDP misalnya ratusan juta atau miliar gitu sampai dia lulus, kemudian dia nggak mau pulang. Nah, dia bekerja katakanlah di perusahaan Apple misalnya gitu. Dia dapatnya di Amerika. Malah ada keinginan misalnya pindah warga negara. Nah, ini juga yang nggak sehat. Nah, yang kayak gini-gini layak diberikan sanksi. Cuman masalahnya sanksinya di kita nggak tegas atau nggak ada. Jadi ada kewajiban, ada hak penerima beasiswa LPDP, ada kewajibannya. Tapi kalau kewajiban dilanggar, sanksinya apa? Iya ya. Itu semuanya harus clear dong mestinya. Ketika dia belum berangkat nih tanda tangan. Tanda tangan. Seharusnya apa? Ya. Tanda tangan komitmen maksudnya. Iya. Perjanjian. Bahwa lo harus pulang. Kalau lo nggak pulang kayak begini-begini segala macam. Nih kalau lo nggak memenuhi ini seharusnya kan begitu ya. Ini kan kalau gue ngelihat ya, gue nggak terima beasiswa LPDP sih. Gue nggak mau ngeberatin negara. Gitu. Nah itu seharusnya kan kayak gitu itu jelas. Kalau ada peraturan, ada hak kewajiban, sanksinya harus clear. Gitu. Jadi terukur kan. Begitu juga soal kontribusi tadi. Kontribusinya itu terukur. Kalau yang disebut entitas Indonesia, boleh dong entitas Indonesia yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Mestinya kan begitu. Iya. Nah tapi ada juga nih komentar-komentar gitu ya kayak ya gimana kita mau kontribusi juga kalau
kita udah kuliah nih di luar negeri, misalnya dengan spesifikasi major yang atau jurusan yang emang sangat spesifik di luar negeri itulah gitu ya. Terus balik ke Indonesia sementara infrastrukturnya nggak ada atau dukungannya nggak ada gitu. Itu gimana nih? Kalau menurut gue sih kalau generalisasi yang kayak gitu tuh terlalu naif ya. Naif nih. Sekarang kenapa? Gini, dari 1.000 orang yang kuliah di luar negeri, mungkin hanya ada 1 atau 1,5 yang merasa tidak punya tempat di Indonesia. Misalnya gitu ya, dia mengambilnya mikrobiologi yang lebih detail gitu, nggak ada di Indonesia. Nah, kemudian tapi apa sih yang nggak ada di Indonesia nih? Gua tanya, perusahaan asing kan banyak yang di sini. Lo mau ngembangin soal IT, banyak tempatnya di sini. Atau jangan-jangan memang lo nggak diterima kerja di situ. Begitu itu persoalan itu. Jadi jangan kemudian lo nyalahin negara yang memang tidak menyediakan tempat orang berkarya di sini. Nggak bisa juga, nggak fair juga. Gitu, lu udah dikasih beasiswa, pakai pajak keluarga, kemudian di sini lu bilang, gua nggak bisa mengembangkan apa-apa nih di Indonesia karena Indonesia masih lu buatlah sendiri kalau gitu, lu penelitian. Kalau perlu dikasih lagi sama LPDP, kan ada LPDP itu duitnya 1 buat beasiswa, 1 buat dana abadi perguruan tinggi, 1 buat riset. Lu bikin riset segala macam di situ. Risetnya jangan riset kertas lagi, yang applied, yang bahasa kerennya gitu ya, terapan. Yang bisa diterapkan. Terapan. Cangkul aja kita masih impor nih. Lo bikin riset gimana caranya cangkul Amerika itu nggak bisa masuk ke Indonesia. Kualitasnya kita, cangkul kita impor. Peniti aja kita masih ada yang impor. Yang kayak gitu-gitu. Oke. Tadi lu juga ada ngasih contoh tuh yang soal yang seperti tadi kita ngobrol di belakang, pas ngopi di belakang juga. Soal siapa sih ponakan temen lu yang kuliah di Singapura? Oh iya, itu kan bukan anaknya temen gua itu. Dia kuliah di Singapura. Kemudian dalam perjalanan dia dapat beasiswa dari pemerintah Singapura karena memang banyak disediain kayak begitu. Nah itu dia ada punya perjanjian. Kalau nggak salah seingat gua tuh 3 tahun, itu clear tuh perjanjiannya. 3 tahun, lo harus bekerja di Singapura. Dengan bekerja di entitas bisnis atau lembaga Singapura. Setelah itu lo boleh pulang ke negara lo. Tapi lo juga kalau misalkan, nah dia kan kerjanya itu modelnya gini, dia tuh ngambilnya fine art ya. Karena dia fine art itu kerjanya ngegambar apa segala macam dan itu bisa dikerjakan secara online. Perusahaannya perusahaan Singapura tapi. Kemudian dia tetap aja kerjanya ya dari rumah, banyak kan. Tapi di entitasnya Singapura. Nah maksud gue yang paling penting peraturannya itu clear. Nah ini yang jadi boleh nggak misalnya kerjanya di perusahaan di PT misalnya Budi Santoso, PT Budi Santoso di Indonesia, tapi dia kerjanya dari London, boleh nggak? Seharusnya kan boleh. Nah kayak gitu-gitu itu yang maksud gue peraturan itu harus clear. Ya. Kan itu sama aja dia berkontribusi ke Indonesia. Iya. Termasuk tadi soal sanksinya juga ya kalau misalnya lu nggak melakukan. Itu. Betul. Nah ini kan lu sepakat gitu ya. Gue sepakat juga sih kalau Stella tuh mau review si LPDP-nya gitu. Ya. Soal optimalisasinya gitu. Setuju. Karena itu yang belum jelas ya sekarang. Krisis itu optimalisasinya itu kan. Impact soal impact. Enggak, kalau menurut gue dimulai dari kepada siapa beasiswa itu diprioritaskan. Itu menurut gue tuh Wamen Stella itu juga harus mulai dari situ. Kalau menurut gue yang pertama diprioritaskan itu adalah S1, bukan S2, S3. Karena ini basic S1. Kita kan wajib belajar kita berapa? 12 tahun. 12 tahun. Sampai SMA kan? Ya. Nah, ini yang lainnya karena belum wajib lo kasih beasiswa. Jangan sampai ada kejadian orang pintar udah lulus kan benefit tuh ya buat orang miskin yang hampir miskin yang rentan miskin misalnya, dia tetap mau belajar karena dia punya imajinasi nanti kalau gua kuliah, gua pintar, gua bisa kuliah, gua nggak mampu bayar uang pangkalnya segala macam, ada negara yang nombokin. Nah, jadi ada ada harapan gitu. Jadi semakin banyak harapan kan semakin sehat hidup. Nah, yang kayak gitu itu harus dimulai dari situ. Lalu soal kontribusi. Nah, kontribusinya ya tadi ya harus clear. Iya.
Iya, soal apa ngasih ke teman-teman untuk kuliah S1 tuh gue sepakat sih sebagai pembayar pajak ya. Tos dulu. Nah tapi ini kalau misalnya Wamen Stella mau review terus dia berpikir kayaknya apa dibubarin aja nih LPDP itu? Ya janganlah, jangan dibubarin. Kalau ada mohon maaf ya, kalau ada apa namanya kutu-kutu, ya kutunya aja dibersihin. Ya jangan ininya yang di ini itu. Iya. Oke, sepakat lah. Kalau begitu kita tunggulah ya hasil reviewnya Stella sambil kita ngopi. Terima kasih teman-teman sudah menonton episode ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Ya, itulah. Kapan tapi si